Dan bermula tanda orang yang telah bangun ia daripada kelengahan lalai itu ada 4 perkara. Pertama, bahwa mengatur ia akan urusan dunia dengan qanaah dan taswif. Yang kedua, bahwa mengatur ia akan urusan akhirat dengan rakus dan segera. Yang ketiga, bahwa mengatur ia akan urusan agama dengan ilmu dan sungguh-sungguh. Yang keempat, bahwa mengatur ia akan urusan makhluk dengan saling menasehati dan sabar. Dan dikatakan pula, seafdal-afdal manusia itulah orang yang ada pada dirinya 5 perkara. Yang pertama, bahwa ada ia di atas beribadat kepada Allah muqbilan, senantiasa tekun. Yang kedua, bahwa adalah dirinya itu bermanfaat bagi orang lain secara zahir. Yang ketiga, bahwa adalah manusia daripada keburukannya itu terjaga, terpelihara. Yang keempat, bahwa ada ia daripada apa yang ada pada kekuasaan manusia berputus asa. Yang kelima, bahwa ada ia bagi kematian telah bersiap sedia. Jadi genek pugawa getanyo bet sabi lam tengut. Jadi teh tanda-tanda urang yang kajaga dari tengut. Tanda urang yang kajaga daripada tengut 6 perkara. Yang pertama, dalam kaitan masalah udip dunia, leganya qanaah dan taswif. Bermakna qanaah selalu merasa cukup dan puas atas hasil daripada usahanya. Liah ge usaha ube yang kanebi li Allah Ta'ala senantiasa merasa puas. Senantiasa merasa cukup. Hana berputus asa. Hana kecewa. Yang geken qanaah. Ube yang kagebi, kakegebi, yang kenyan yang layak kelun. Yang geken qanaah. Yang kedua, taswif. Arti taswif tidak menunda-nunda. Tidak gegabah di dalam perkara dunia yang taswif. Karena taswif lawan daripada ta'jil. Menyetajil tidak menunda-nunda, menyegerakan diri. Menyetaswif menunda, artinya tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan tentang perkara dunia. Yang urang kajaga. Menyehana sifat qanaah laudib getanyo yang menteng tengut tengku kadang si wawon. Hansip-sip lagi yang kagebi yang wawon. Anyan yang kedua hana taswif. Legetanyo selalu gegabah di dalam mengambil kesimpulan dalam urusan dunia yang menteng wawon, yang golem jaga. Maka orang yang kajaga daripada tengutnya, orang yang kasadar daripada lalainya, tentu akan qanaah dan akan taswif. Yang kedua, tanda orang kajaga. Mengatur ia akan urusan akhirat dengan rakus, hansip-sip. Senantiasa loba dalam beramal untuk akhirat. Wa ta'jil itulah yang disegerakan. Artinya utama prioritas udip ganyan ke akhirat. Ke dunia hanya sebatas selama udip dalam dunia. Kan tujuan pokok. Maka menyeudip dalam dunia tujuan pokok yang mentang wawon. Golom jaga. Alnyan tanda yang kedua, orang yang kajaga dari tengut mengatur urusan agama dengan ilmu dan bersungguh-sungguh. Maka beramal tanpa ilmu nyan urang wawon. Buat ibadat hana ilmu tapi gara-gara buat metirai-tirai nyan mentang wawon. Pakan menan karena
La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima ibadat hamba bila mana tanpa dibarengi dengan ilmunya. Maka tertolak. Tapula leza wa dalam buat yang tertolak yang sama dengan tengok-tengok. Karena dapat buat dalam sia-sia. Artinya bersungguh-sungguh kaitan dengan masalah agama. Itu adalah tujuan pokoknya yang kajaga. Yang keput. Tanda urang yang kajaga tengku ayudabbira, mengatur ia akan urusan sesama makhluk dengan saling menasihati dan sabar. Sabar dalam menghadapi makhluk memang berat. Apalagi katanya tidro pemimpin berat tengku dalam menghadapi makhluk. Karena walaupun takalan uleh urang rap sama sama hitam tapi pikiran hitam sama tu. Makanya nasihat para ulama lam sirtuh draw urang taturi sidraw yang paling god ngan katanya wandu. Yang lain meku sagai god melikut dalam sentayan. Lam sirtuh sidraw wandu. Makanya dalam kehidupan katanya katanya lebih lecetian daripada pujian. Walaupun gak terbuat hukumnya yang buruk apalagi. Walau gak terbuat. Karena umum manusia yang god handu walau kala, yang buruk tiga kali. Yang umum manusia laganya lagi. Makanya yang keempat tanda orang telah bangun daripada tidurnya sabar dalam menghadapi keburukan akhlak manusia. Pula saling menasihati. Artinya menghadapi manusia bukan dengan emosional. Kan dengan amarah. Akan tetapi dengan saling menasihat. Penuh dengan kelembutan. Karena berat memang terhadapi manusia. Makanya setiap rasul. Sebelum diutus oleh Allah menjadi rasul. Umumnya. Dijadikan beliau itu sebagai pengembala binatang. Hampir umum. Termasuk Rasulullah. Sehingga dalam angkat menjadi rasul. Menjadi pengembala. Gembala kameng, gembala unta, kuda dan sebagainya. Karena menyengan binatang mampu gedanyo sabah dengan manusia lebih. Karena binatang uwi ya taparu, nyan uliko dia tret galadun teunun. Karena yang terpegah le gedanyo hanai di kani peka si kamunan rawaji. Menyengan binatang berhasil, maka dengan manusia lebih berhasil ketika le gedanyo menjadi pemimpinnya. Maka dia boleh le kameng saja. Le kameng le lemo baru taik untuk wali kota, bupati dan sebagainya. Yang berhasil. Kasih dengan kameng. Baik. Sabab ke manusia Karena manusia kadang-kadang tidak menantang lewat depan, tapi menantang lewat belakang, melahirkan fitnah lebih parah. Menyekameng mekuku. Nah, maka dia menyeka sabar dengan kameng lemo, dengan kebiri put dengan kuda, insya-Allah dengan manusia akan sabar. Kemudian tanda selanjutnya orang yang telah terbangun daripada tidurnya yang keempat puat boh sakai. Puat perkara tanda urang kajaga tengut. Yang pertama qanaah dalam udip serta taswif, yang kedua mengatur akhirat senantiasa rakus dan bersegera. Yang ketiga dalam perkara agama dibarengi dengan ilmu dan sungguh-sungguh. Yang keempat mengatur manusia dengan akhlak. Yaitu saling menasihati dan sabar. Nyan kajaga. Menyegalamna si puat macamnya wabak getanya nyo mantawawon. Kon mentengut wawon tu. Makanya kata para ulama manusia yang paling istimewa adalah orang yang ada pada dirinya 5 perkara. Menyekana 5 macamnya wabak getanyo, katergolong getanyo hamba yang istimewa. Termasuk kepada wali Allah. Tah 5 perkara. Yang pertama, ibadat kepada Tuhannya selalu tekun. Artinya putra, secara singkat, gereja nyandang-dang semayang. Kon semayang dang-dang tamong gereja. Nyan menyelagakan prinsip gereja dang-dang pembuat semayang, nyan karuh dalam tekun ibadat. Kon semayang dang-dang tamong
Menyemayang dan tamong kerja yang merupakan prioritas, sedangkan ibadatnya adalah perantara. Keistirahat sejenak. Jadi ibadat kepada Allah itu tujuan pokok. Maka apapun yang dia lakukan walau nampak itu perbuatan dunia, tapi tujuannya liwajhillah. Karena ibadah pokok. Mehi sagai bodohnya, mehi gemekat. Jut ke CPNS, ke kerja, bak PT dan sebagainya. Mehi bodohnya. Tapi tujuan gaknya liwajhillah. Karena melakukan perintah, karena usaha itu mesti. Liwajhillah, be'ruh mucok atragop dalam harim, maka jika usaha. Be'ruh gemelakai abagop jut hina, maka jika kerja. Jadi karena tujuan liwajhillah, walaupun bentuk dunia, tapi merempok imbalan akhirat. Nyok ibadillah. Tujuan pokok gaknya adalah senantiasa ibadat ke Allah. Yang kebuat mekat untuk ibadat ke Allah. Gebuka PT ibadat ke Allah. Dia ke CPNS ibadat ke Allah. Segala bentuk. Makanya kejut sering tak ulang-ulang. Nakal Imam Ghazali ma khalaqa fid dunya fayumkinu at ayyatazawwada minhu lil akhirah. Apapun fasilitas yang telah Allah jadikan di dunia ini memungkinkan ayyatazawwada, bahwa dijadikan sebagai bekal minhu dari hal tersebut untuk akhirat. Mantu fasilitas. Harta, pangkat, keluarga, kesehatan, semua bisa dijadikan sebagai bibit untuk mendapatkan panennya di akhirat. Jadi terserah pua bibit yang tak pula. Walau mehi bentuk dunia menyali wajhillah yang tetap adalah buat akhirat. Jadi seluruh fasilitas. Yang polisi tetap dalam polisinya, tentara tetap dalam tentaranya, CPNS tetap dalam CPNS-nya, guru tetap dalam gurunya. Tapi liwajhillah bernilai akhirat. Maka tetap semata-mata muqabilat, yang tujuan pokok. Yang kedua, tanda orang yang istimewa ayyakuna, bahwa adalah manfaatnya bagi makhluk itu jelas. Laju manfaat kegap. Di antaranya ahwate hanali beliaunya terasa bagi masyarakat. Ruhwate nagatnya nurajihkan merimangan. Naso bantu, naso yang kalon, meyum lahir. Yang tanda orang yang istimewa. Baik sampai ahwate mati katanya ikut legop. Alhamdulillah kagak ada penyakit apa. Baik sampai menang. Baik sampai menang. Sampai senang gop mati itu. Muruk gop udip. Jadi orang yang manfaat hidupnya zahir bagi orang lain, itu tanda orang istimewa. Walaupun hanya mencakup keseluruhan manusia bermanfaat katanya. Nyan haik tunggu. Mesra. Tinggal katanya hina di hagu tengah. Bermanfaat katanya bansigo maceh. Nyan han mampu tunggu. Karena kemampuan katanya terbatas. Sedikit tidaknya etlah masyarakat hagu tengah bermanfaat katanya. Yang karuh kepada orang yang istimewa. Menyebabkan tiga macehan mungkin nunggu. Oleh katanya dalam keluarga. Manfaat ke perumahan nu ile. Baik sampai anak temantang ahwatai kalan anak yatim le bantuan nuroraya ikun bangun. Dak mejud ke yatim katanya kok senang tu. Artinya waikon kai doa bermati ai. Sampai menang. Jadi bermanfaat katanya bagi orang lain. Yang tanda manusia istimewa. Yang ketiga, bahwa adalah manusia daripada keburukannya aman mereka. Artinya hanau susah gop gara-gara katanya. Karena terhindar keburukan katanya wati hagop. Ahwat tamu tetangga dengan serara orang hana gelisah tetangga katanya. Karena memang tidak pernah menyakitinya. Baik sampai asai kai deui katanya kasusah kok. Nyo kali hilam nyo kam tibah. Nyo puyang nasa kagada hilam kan hiu. Rupanya pencuri sebab. Asai kali lang kerengkeng ji kasusah masyarakat. Asai kali jika yo kok. Nyan hana istimewa. Yang istimewa tu aman orang ketika berada kita.
Aman orang ketika bersama kita. Allah tegok saja kita nyaman, aman, tentram, tenang. Karena dengan na kita hana ta fitnah gop ikuji, hana ta kun keji ikut gop. Sebab na sebahagian manusia nyan asai kadu rame-rame nyan mitangon di antara kelompok nyan purgek ngon. Dia purgek pekek ngon la kelompok tersebut kem rame-rame. Ingon nyan haji medua pilih. Nyan nakai modelnya. Nakai modelnya. Ingon yang agak-agak reta becut, yang ke watu haji bentuk. Jungkat ke watu haji bentuk. Kem tu rame-rame. Hai tu mungkin ya piji. Ambek sampai lagi jauh dep tu. Nyam milannya tak gop. Ya. Kemudian yang keempat, tanda orang istimewa ayyakuna amma fi aidin nas aisat. Artinya ada ia itu apa yang ada pada tangan manusia berputus asa. Artinya hana iri apa yang God miliki. Ketika God kelewat ke pejabat, hana iri. Hana yang pegah di bagop, yang kampulain je lewat nabuai, hana kan lewat kecan ni gede. Hana yang pegahnya ji pakai peng, apa urusan? Ketika nasira orang lewat mesti dalam kerja tertentu tak pegah lagi kita yang melihat yang kesagoknya, yang manfaat murah. Karena cik itu yang lewat cik kan. Makanya yang nam mudarat hanam pergi. Hana ketika God kaya hana iri, mungkin laganya rahmat Allah, laganya memang yang cocok kepada beliau dalam kehidupan dunia. Long peka hana kaya memang han cocok pak mata Allah long kaya. Mudung kasian laganya kadang han lebih han cocok menyakaya lebih long han cocok. Makanya si gagal kasihan, si gagal kaya. Han cocok Allah gede pura. Gede pura dah yang han layak bagi tanya. Atra yang han layak bagi tanya han gebi Allah. Han gebi. Walaupun berakan kali gebi. Karena berakan layak modelnya getanya laganya rupa. Urangnya han layak makanya han gebi. Untuk uka bisa saja layak Allah gebi lah. Ya, negara. Karena Allah Maha tahu kapan kelayakan sesuatu pada diri hamba. Urajih kaya, jino kagasiin. Karena urajih yang layak kaya. Urangnya han cocok. Untuk uka kaya alam. Karena uka cocok lah. Pangkat juga demikian. Urajih gebi, jino hana gebi. Karena han cocok. Untuk uka gebi lah. Karena cocok lah. Menan Allah Maha tahu. Makanya apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Walau secara zahir itu tidak menyenangkan. Tapi yakinlah itulah merupakan hal yang baik untuk kita. Tapi secara lahir hana tenang dia katanya. Pekan gagal, pada senang gagal. Tapi hakikatnya itulah yang terbaik. Karena ujung-ujung hana redahon tu. Ujung-ujung hana redahon. Maka dia baik patah semangat dia katanya. Baik patah semangat. Hotel dia katanya tayak lamar sidrawan darah. Kabih peng dan sebagainya. Jelamaya kalau tabah ke janji tadi laki pulang hantar jeli punwo kalau tabah tikhan. Peng 20 juta, peng angoh kalau tajuk 20 juta, laki balik hantar jeli. Dia memang patah semangatnya. Kadang-kadang menyejadah kawai lebih rendah daripadanya. Ya, maka dia memang patah semangat. Ketika gagal katanya dalam setiap usaha, yakinlah kegagalan itu adalah sebuah kebaikan. Makanya kun pepatah tidak berhasil bukannya gagal, melainkan keberuntungan yang tertunda karena dia itu termasuk keberuntungan. Bahkan dianggap keberuntungan kadang banyak berhasil lebih rendah daripada yang terjadi jino gagal. Makanya hai itu jangkau ya, hai itu jangkau. Yang terakhir, tanda orang yang istimewa ayyakuna lil mauti musta'idan. Senantiasa dalam hidup mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati. Nya nurung istimewa. Jadi puan marang kapu buat tujuan pokok putra menghadapi kematian. Tujuan pokok putra menghadapi bekal setelah kematian. Nya nurung istimewa tu. Puan yang buat leganya. Tujuan adalah kemati. Sehingga itu yang igap pakan sibuk dan persiap bekal kemati. Karena udipnya mati yang udip. Yang kenya orang istimewa. Artinya mati sabegi ingat karena mati itu pasti. Wa'lam. Ketahuilah. Ya akhi wahai saudaraku. Inna khalaqna lil mauti wala muhriba minhu. Sesungguhnya menjadikan kita oleh Allah untuk mati. Dan tidak dapat lari daripadanya mati. Pakan igaknya sampai tinggal ke mati.
Karena memang Allah gepegat getanya ke mati. Allah gepegat getanya kan ke udep tunggu. Ke mati. Menya Allah gepegat getanya ke mati, berarti tujuan kan untuk udep, untuk mati. Jetlung daripada mati, hai tujuan ke mati di mana pelung? Tikenan pokok. Maka karena tujuan Allah menjadikan kita untuk mati, sehingga menya manusia udep dalam dunianya tujuan ke udep, tak salah. Bukan salah, karena bertujuan bukan untuk tujuan. Tujuan getanya ke mati, tapi siapkan ke udep, tak salah. Yang betul, mempersiapkan berbagai macam persiapan yang tujuannya untuk tujuan. Itulah ke mati. Napa pelung dari mati? Hana. Pakan hana asai kana kena udonya yang kasih mati. Maka mandung gedanya nyo kasiap dah enggak. Bukti kasiap dah. Kasih udep. Setiap manusia telah siap hidup, berarti dia itu sudah siap mati. Mandung mati itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 30. Ayat 30. Innaka mayitun wa innahum mayituna. Sesungguhnya engkau itu mati dan sesungguhnya mereka semua itu mati. Tidraw pi mati. Rame-rame pi mati. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul kesampaikan oleh Muhammad, la yanfa'ukumul farar in farartum minal mauti awil qatal." Tidak ada bermanfaat akan kalian oleh lari, sekalipun kalian lari daripada mati atau berperang. Tanuk peluang dari mati, tanuk peluang daripada perintah perang. Hana manfaat. Apakah hana manfaat? Karena pasti mati di mana peluang. Hana peluang bu. Maka dah hana setuju, wajib setuju. Dah hana sepakat, wajib sepakat. Dah hana siap, wajib siap. Dak ya pi terjadi. Hana ya hana mati. Manusia yang paling dicinta oleh Allah, paling disayang, paling gepemulia dalam dunianya adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling gepemulia. Andai kata baginda Rasulullah gemendoa ba Allah, ya Allah, long halong tim mati. Nabi udip long tapi hina dalam dunia. Sungguh permintaan Rasulullah itu akan dikabulkan. Bukti dah. Ketika Israel mendatangi Rasulullah, Allah Ta'ala berkata kepada Israel, wahai Israel, ketika engkau berjumpa dengan kekasihku Muhammad, tanyakan terlebih dahulu. Apakah dianya itu bersedia untuk ditarik nyawanya atau tidak? Ya, ini kata. Gelakai ini lah. Andai kata Rasulullah awak tegekeun li Israel, ya Muhammad nyotruk tekalun kuno untuk lon ya tarik ruh gata na izin ba gata. Gejawab mentah Nabi. Hana izin. Ilong kuno udep tapi hinau. Hana apa berapa? Ya ni kata. Hana apa berapa Israel? Tapi pakon Rasulullah gebi izin kepada Israel untuk ditarik nyawanya karena Rasulullah sungguh tahu dunia bukan tujuan. Kenapa dunia bukan tujuan? Karena segala kenikmatan dalam dunianya hana. Yang nikmat sesungguhnya adalah setelah kematiannya ke sebab. Nico ajuhai kudu alih no. Seakan-akan Rasulullah seakan-akan menyebahasa kata si kagliak ku hino. Hai leyo. Bubagah-bagah juga dibecut. Ya. Karena dia katanya golong tanya pakiban peristiwa uke karena golong digambarkan kepada katanya untuk ditekalan secara nyata. Rasulullah kan digambarkan oleh Allah Ta'ala secara pandangan mata walaupun gambaran. Itulah ketika Isra Mi'raj kan dia kepelimah Pak Nabi. Pakiban bentuk nikmat surga walaupun itu gambaran. Bukan aslinya. Mudum gambaran cukup istimewa. Makanya Rasulullah rindu getatat berbagah-bagah tinggal dunia. Makanya gelakai izin ni lah. Bak orang lain nak gelakai izin termasuk bak katanya. Awak tak kejaji bila nak pergi lon tarik nyawa. Anak gelakai izin.
Pakah hanak lakai din ba urang lain si kedepu le Israel menyak lakai haibi. Sid hanai din magdai hau, hanai din ku. Maka ji hanak lakai din. Gejak ba anak miat han merempak izin long baru lahir. Gejak ba urang tuha han merempak izin medeh nabi watai si atu kuno taubat. Gejak ba urang sakit si kakalang ku sakit maket medeh kakabi izin si atu hanak ku izin ku kah gut. Ho yang gejak hanai izin. Maka ji hanak lakai izin ba manusia biasa. Bahkan hanya izin manusia biasa, umum manusia takut dalam menghadapi kematian. Bahkan takut karena matang ragu kudraw tu. Nyolih mati pemutamah relah, pemutamah god. Nyan tu nyari tu. Punya mutamah god, alhamdulillah jo takut mutamah relah. Mendeh nasi atuk untuk mumpuli depan dunia. Nyan ke gara-garanya. Karena kita masih meragukan diri sendiri. Nyo kesebab dia kita nyo sering ragu kugo puronyo karena kedraw tapi ragu. Nya kejang sebab kita nyo ragu tekegop atas kebaikan pakon karena draw di purung god. Menyedraw te god hana ragu te kebruk te gop. Karena draw te bro maka dia ragu te gop bro. Karena terbandingkan dengan diri drawnya kenyo tak ada masalah orang nyo tu. Ke draw te mentang ragu mendum tu sama. Kan hana yang yakin ni no. Nyolong menyemati pasti syurga. Nah yang yakin najut te nyok jarawa tu. Apa janta juga tu kumu tua. Bantu belut mata kalam salah. Tepet mata pi tengah salah. Mami tepet bibit takut lam salah. Cukup ya tu. Hana tu yang yakin ke hana. Termasuk urung pegah. Santut. Hana yakin tu. Maka fal wajibu ala kulli muslimin. Maka wajib di atas setiap orang Islam. Al-isti'adadu lil mauti mempersiapkan perbekalan untuk mati qabla nuduliha sebelum datangnya mati. Wajib. Makna wajib putra, makna wajib hinau apabila tidak siap sungguh akan menyesal kemudian. Yang makna wajib labudda minhu mesti. Karena bandingan dunianya adalah untuk akhirat. Segala lam udipnya nyo gebi contoh kepada udip di akhirat sebenarnya. Pakan gepu udip getanyo siat lam dunia di antaranya na dua tujuan. Yang pertama untuk mempersiapkan bekal kehidupan selanjutnya di akhirat. Yang kedua untuk memahami, mengerti sedikit tidaknya kehidupan di akhirat kelak. Maka gambaran udip di akhirat hampir sama dengan kehidupan di dunia. Walau tidak sama 100%. Contoh, lam dunianya nama tingkat-tingkat manusia, tingkat sosialnya. Na tingkat sosial kemuliaan, na tingkat sosial kekayaan, na tingkat sosial kedudukan. Untuk di akhirat juga demikian. Hino lam dunianya na yang urung udip mewah, na yang urung udip susah, di akhirat juga sama. Anyan hino lam dunianya na urung hoyang geja legatnya mudah. Karena na kendaraan, na biaya. Di akhirat juga sama. Na yang udip susah, ho yang gejak hantruk karena tanpa kendaraan dan biaya. Di akhirat juga laganya. Hino alam dunianya, na sebahagian manusia dipuja oleh seluruh manusia yang lain. Sebahagian yang lainnya dihina. Di akhirat juga demikian. Jadi gambaran kehidupan alam dunianya hampir-hampir sama dengan kehidupan di akhirat. Maka yang menjadi kesimpulan putra. Udip lam dunia legetanya menyahana kedudukan, hana modal, hana kekayaan. Nyotente akan legetanya hina, sulit, susah. Di akhirat demikian. Hana bekal, hana kedudukan, hana kemuliaan, susah di akhirat. Susah lam dunia terbatas, paling-paling tertutup. Alihnya kan selesai. Susah di akhirat tidak ada batas. Nyo hino sagai beda. Mulia di dunia terbatas. Tapi mulia di akhirat tidak ada batasan. Maka umum kon mendum. Orang yang mulia, orang yang bahagia, orang yang senang di dalam dunia, bahagia, mulia, senang di akhirat. Umum. Tapi bisa saja sebaliknya. Orang yang hana mulia di dunia, hana senang di dunia, untuk ganyan senang di akhir, tapi umum. Orang yang senang di dunia, mulia di dunia,
akan senang dan mulia di akhirat. Umum. Kon mendum besalah. Nyen gambaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah lah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah. Wa qala Allah taala fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Surah Al-Baqarah nyo ta? Nya. Walayatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Nya sang surah Al-Baqarah mayhana salah ulun tuannya ayat 34 leh. Nya. Jadi Allah berfirman fatamannawul mauta, maka bercita-cita olehmu akan mati jika adalah kamu itu orang-orang yang benar di dalam beriman. Wala yatamannawnahu abadan, dan tidak akan pernah bercita-cita mereka akannya mati selama-lama bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang tetaplah tangan-tangan mereka. Artinya dengan sebab kejahatan yang ada pada tangan mereka. Jadi mufhum hino putra fabayyanallahu ta'ala, maka menjelaskan oleh Allah Ta'ala annas-sadiqa, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman yatamannil mauta, mereka itu akan bercita-cita kepada mati. Wa annal kadhiba, dan sesungguhnya orang-orang yang penipu yafirru minal mauti, mereka itu lari daripada kematian. Fakon min su'i amalihi, karena buruk amalannya. Li annal mu'mina as-sadiqa, karena bahwa sungguh orang mukmin yang benar-benar imannya kadis ta'ada lil mauti, sungguh telah mempersiapkan diri bagi mati. Fahuwa yatamannahu istiyaqan ila rabbih, maka dianya itu bercita-cita mati karena rindu berjumpa dengan Tuhannya. Pat beda orang munafik dengan orang mukmin tu. Menyo orang mukmin senang ke berbagah mati. Karena kaluat ke udip dalam dunia. Senang berbagah mati. Yang baik minta-minta mati. Yang beda haji minta-minta mati dengan senang berbagah mati beda-beda. Bahkan senang berbagah mati karena rindu bertatat. Cukup trip kagak puja sang kekasihnya Allah Ta'ala. Hana merempak-merempak. Jadi mati adalah gerbang mempercepat dirinya berjumpa dengan kekasih. Makanya senang datang mati. Sedangkan orang munafik nyan hanapu harap, selamanya tidak pernah merasa senang untuk menghadapi kematian. Fakat ia datang karena beramalan. Itulah beda antara orang munafik dengan mukmin. Maka dalam peperangan kalian menyeperti kafe cukup ya kematian dalam perang. Cukup ya. Karena li awak kafe ini pakai bancara perang pemenang mati pun baik. Sehingga pangkat bertambah, gaji pun bertambah. Le urung mukmin asal kagejak dalam perang yang pasti baik boleh. Iganya sibu mati perlaya. Karena ketika selamat daripada peperangan dalam tentera rahmat. Kadang-kadang mutamah laknat itu jarau dua krek kaputu. Aki karingkhen kaputu dep melap. Maka jika mati menyeka mati akan merempak keistimewaan. Pahala syahid. Nyokehin ya kape muperang menurut mukmin yang kenyodok. Termasuk kejadian di Palestina. Bahkan ia kape muperang menurut mukmin karena orang mukmin ingin barisan depan karena ingin mendapatkan syahid. Sedangkan kafir tidak berani unjuk gigi di barisan depan kaki muta-muta. Nah, itulah bedanya. Karena orang mukminnya sadar, yakin dengan merempak pada syahid, bulat atau surga menjadi tamu istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Maka dia yang ketegat. Nah, sehingga kena sebuah riwayat Tengku Sidra pemuda. Lam lumpo merempak dengan apa kenyan? Sonan bidadari yang merempak dengan urut syahid. Ainul Mardiyah. Lam lumpo merempak dengan Ainul Mardiyah yang dikelilingi oleh dayang-dayangnya berupa banyak bidadari.
Jadi kata trep ya sedat Ainul Mardiyah wate tamalon surga. Merupa ngembida dari nya kata Ainul Mardiyah kon. Ilungnya pemantu Ainul Mardiyah, ikatnya hideh lah tenda aje. Ja'lom. Kara peribuan merupa bidadari baru bertemu dengan Ainul Mardiyah gedu rabinih kulam. Jadi kena putar orang Ainul Mardiyah, kena amat Ainul Mardiyah. Kuka kulit Ainul Mardiyah. Oh, baiklah. Long golom halia kepada kata. Golom. Baru halia lon kepada kata ketika kata syahid dalam perang. Terkejut. Gepegat pengumuman oleh Rasulullah bahawa terjadilah perang Badar. Berangkat anak muda tersebut ikut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, long sab yang pertama. Yang ke Nabi, anak miat lah kawan. Kata dalam siap untuk perang karena kata mentaubut. Han Rasulullah, Ainul Mardiyah tengah perhelot. Maka ketika dihidupkan genderang peperangan, awal anak mudanya peluku. Ainul Mardiyah, itulah. Dia itak padu kape, kemudian kenang tombak, banggerpak li Rasulullah, bibit syahid di dalam perang. Getemung li Rasulullah, subhanallah. Oh, rupanya pemuda tersebut kali kesemana oleh malaikat. Masya Allah. Nah, ini kan. Makanya karena Ainul Mardiyah le katanya. Nyokonyo makanya berharap le katanya mati syahid. Kemudian baca tu. Qala berkatalah Abi Darda, ahabbul fuqara tawaddu'an. Saya lebih mencintai hidup miskin karena selalu merendah diri li Rabbi kepada Allah, kepada Tuhanku. Wa ahabbul marda, saya sangat cinta kepada sakit karena takfiran lil khataya akan menjadi tebusan bagi dosa. Wa ahabbul mauta, saya sangat rindu kepada kematian karena istiakan ila Rabbi, karena saya sangat rindu kepada Tuhanku. Nya bahasa ulama Abi Darda. Nya bahasa Abi Darda sebenarnya termasuk syair, ungkapan isi hati beliau. Apa kata Abi Darda? Lon sangat rindu kepada udip gasian. Karena menyaudip gasian serba dalam keadaan mudarat. Oh wate mudarat le katanya pasti butuh kepada bantuan. Karena yang mampu bantu katanya 100% itulah Allah, maka selalu katanya akan rendah diri kepada Allah. Bab fikir singa hanapu paju. Lutha le katanya hanapu pakai dan sebagainya. Pasti lampi wate le katanya merendah diri di hadapan Allah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Maka jika Abu Darda long cukup senang menyaudip gasian. Karena dalam masanya long sabai buat rendah diri di hadapan Allah. Selalu membuktikan long butuh kepada Allah. Dan lo cukup senang menyedekah penyakit. Asalkan senang susah. Kenapa kan? Penyakit itu menjadi penebus dosa. Karena walau kitanya dengan sakit han mutamah pahala, dosa terhapus. Hanya nepegah dalam dia Abi Darda, lo cukup senang andai kata menyebagah mati. Bahkan karena lo cukup rindu untuk merupak dengan Allah Taala. Nyo itanya han tajukkeun bahasanya nunggu. Noele taku hanawate tu menyang. Putra nama salah. Putra nama salah. Selain babnya putra pun ledanya. Tibat. Putra. Bab mati. Menau. Tengku. Orang ahwate kata kepada mati. Nah perasaan jiwa agaknya bahawa getepe draw kata ke mati. Nah. Cuma hana kita ungkapkan. Jiwa agaknya getepe bahawa nyolong kata ke mati. Maka kadang-kadang refleks. Itu biat bahasa. Antaranya ngengkon karena perasaan jiwa. Itu biat itu bahasa. Hai kuno nuja elek. Kadang-kadang setelah kilong duk ngendrot bibitnya. Tengok ke hana le agaknya kablingai. Karena jiwa agaknya memang merasakan bahawa agaknya akan tinggal alam dunia. Tetapi hana kepastian. Karena hana kepastian makanya itu biat bahasa refleks kadang-kadang. Kadang-kadang dalam bentuk mayang dan sebagainya. Baiklah ganyan. Untuk menyemati long singa hanapat lah kema. Berakon pisering ungkap kalimat lah ganyan. Rupanya singa bibit ni ngai. Nya karena perasaan jiwa. Urang kena mati mandum gerasa atannya selama 3 minggu. Maka kun urung tu hawai. Karhut ungkai. Nah, karena kun urung tu hawai. Karhut ungkai. Yang kena na perasaan jiwa agaknya selama 1 minggu tersebut bahawa agaknya memang kata kepada mati. Nyo tunggu ya.
Nya nah hadis. Nah hadisnya hau ke. Cuma boleh dia baca. Putan nama masalah. Ya. Hana, jut, hana masalah. Hana masalah. Cuma yang dia kembung becut, buat umrahnya yang kagak tuang. Nah yakin hajinya kama berur. Nah nyan yang ya tu takut embung ratagonya nanti. Gitu. Bahasa ya Allah lu lebih senang kepada mati bagah merempuk dengan rawan nu nyalaya. Senang ke mati karena merempuk dengan Allah. Artinya putra bahasa itu mengharap jumpa katanya dengan Allah. Seolah-olah sekiranya han layak nepu layak ya Allah lun pun merempuk dengan rawan nu. Nyalagannya juga. Baik ente itibe bahasa ya Allah nabi long bu mati dalam hajinya ya Allah dalam hajinya ya Allah. Sang-sang si kagetung tetat haji tersebut. Nyan yang li tu. Kahala ilau. Nya. Tiba. Kling. Oh tekhem. Jadi hana tetooh ya. Hai kita buktikan. Ketika wajah senyum, wajah muruk, hukum membuktikan baik ataupun tidak. Hai. Karenanya perkara gaib. Senyumnya pu ipu kem le iblis, pu kem le malaikat takon tu. Takut lalang iblis bukem maka jemu kem tu tengah kem kata senyum. Anyan muka muruk. Pukuhnyan karena legatnya azab neraka ataupun si kadang bak hadapi sakit tathat legatnya. Itu biatnya nyawang karena hadapi sakit tathatnya memuruam tu badan. Pakan sakit tathat rupanya detik terakhir genek pampun seluruh dosa. Karena kan dia kepegah dalam hadis likat pernah kita baca. Ketika Allah sayang kepada hambanya, yang pertama ini cara genek sampuh dosa oleh Allah, itulah dengan gepelahi le urung-urung yang buruk ke beliau. Sehingga le urung upat, le urung fitnah. Sehingga mentamahlah imbalan kegatnya. Sehingga itu nak legop, kamu tamah pahala. Tahajud tan, tahajud urung tu menak, kamu minat kegatnya. Sehingga fitnah legop, kamu tamah dalam pahala. Ubina tahajud tuha ke, kegatnya. Igatnya hana tahajud, hana tuha, hana sunat, hana sapu wapi. Mandum kegatnya. Jadi kepelahe le hame kalan legop. Padahal igatnya kepubut kebaikan. Yang kedua, dengan cara gebi berat sakit. Gesampuk. Rupanya dengan gebi berat sakit segala mati, hanabe si mutampo dosa. Berat bacut kamannya. Berat mekali bagi. Getamah bacut tu dosis. Gepu berat sakit sakaratul maut. Bahkan gepu berat sakit sakaratul maut. Nyak mutampo mandum seluruh dosa. Sehingga Allah menghadapi sakaratul maut berat gerasa. Memuru'ab tu muka. Tapi gajan kagleh daripada dosa. Jut kemuru'ab karena sakit tatap betul. Padahal mati ganyan husnul khati. Hai dia jangkau. Nya hai dia jangkau ya. Wa takarumeh wa kapah wallahu alam. Wa takamru'ah wa karlah wallahu alam. Karena Allah gesembunyikan aib hambanya bakwate menghadapi kematian. Karena gemudoa oleh Rasulullah, ya Allah, baiknya pelahi azab kepada umat lon langsung idonya, menyana azab umat lon di akhir. Maka dia hana azab ke katanya menyojamun. Asai tak buat dosa pengamit tak gelentu. Kumat awai. Asai lagi durhaka kaji ke batai. Nyokan masalah melikundang masalah lam tu. Asai sabah mentari buat dosa iu aja ibu mau. Tiba lagi kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Langsung kepelahi azab oleh Allah Ta'ala. Kenapa umat Muhammad tidak? Atas doanya Rasulullah. Jangan engkau azabkan hambaku dengan hina di dunia ya Allah. Bila engkau hinakan hambaku kelak di akhir, nyokanyo sebab. Maka dia hanai tak lentu hek dalam lekai bicah, itu tak ni. Hana kepelahi oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka hanjit asai kamu ru'ab tak ada menyet kepada nyuatau neraka. Gelap. Baiklah. Itu yang kau yang Allah tidak menampakkan secara zahir hambanya azab di dunia. Hana getom di Allah Ta'ala. Allah mudum laudib getanya getom aib. Nah gebuka ayat bertanya laudib hana karena hana gebuka laudib menyekenik mati lebih dalam hana gebuka pajan gebuka di akhirat. Maka kita melakai ya Allah
sebagaimana engkau tutupi aibku dalam kehidupan dunia, tutupilah aibku ini ya Allah di akhirat kelak di padang mahsyar. Kamlah ke Allah. Idunya kan nutup aib lun ya Allah, i padang mahsyar nutup ya Allah. Artinya ne ampuni. Kamu tahu kan? Kabeh? Ya. Menawaji ketika getanya wakamati memang mandum tetuat aji nyo tuut nyo hanale lambru ro tetuat aji tetuat mandum bahkan tetuat ketika gerintaknya wong memang mutarik maka ji muhi panjang han panjang tatat mesu si mete kuto han je kan he mete han he nya mutama tapi han panjang tat. Oh nya wallahu alam. Nyan wallahu alam. Karena menawayan. Nya hai dijangkau nggo. Pukulnya lagi nyan pukon. Karena urang kita nyopi tega mitos. Nah yang kita matang-mah kedua kepitu itu bate kadang tipak li kedua kadang. Nah hai nya dijangkau ya. Nyan hana lum pegahnya, hana lum pegah kon. Hai dijangkau ya. Wallahu alam. Karena na yang kubu panjang kedua punya pukon wallahu alam. Hana lumpukon, hana lumpunya. Pakon menang. Andai kata menyena laganyan gepude, luah idonya. Idonya luah. Pakon perti sahabat hana panjang idonya. Lebih mulia aja lah. Pakon perti para nabi dan rasul hana panjang. Mesti lagi sahat. Nyo yang jadi masalah. Rasulullah kalau lagi sahat. Mesti hentu situton 3 kali pembukaran Masjid Madinah. Karena kam tamah ke dalam kubu. Tamah ke dalam anak kan. Makanya mutamahnya kon lahir, luah kubu bukan lahirnya. Luah kubu adalah batiniyahnya. Karena luah dan sempitnya alam barzakh tidak nampak pada pandangan mata. Walau nampak secara zahir 1 meter, tapi hakikatnya luah kiloan meter di dalam. Karena yang merasakan itu bukan zahirnya, tapi barzakhnya alam gaib. Jadi lahir na faedah. Saya kira faedah lahir tak kubeh masjidnya raya. Tapi dua jumannya berdengar. Tak boleh kipahang yang ngasih dalam. Hana manfaat. Karena luah lahir hana manfaat. Barzakh alam gaib. Maka luah gaib yang berfaedah. Artinya yang peluah kubu getanyo adalah amalan getanyo. Ibadat getanyo. Maka yang rasakan pun bukan tubuh lahir. Bukan tubuh lahir yang merasakan. Ada tubuh yang lain yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menikmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk terasa. Lain hana tahu pegah. Hana tahu pegah. Karena untuk lem pegah mendetir hana untuk ilmu pi mentang lam hayalan. Karena ilmu juga mentang teori ilmu baca. Ketika praktek bersama sama-sama kita rasakan. Karena urutnya mentang hayalan, tapi yakinlah beberapa hari ke depan akan menjadi kenyataan. Maka beberapa hari ke depan yang hayalan akan menjadi kenyataan, kenyataan hari ini pun akan berubah menjadi wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.